Oke, langsung mulai aja ya. Jadi untuk hari Selasa ini, hari kedua ini, nanti kita akan membahas ANSI struktural. Itu nanti berkaitan tentang materinya itu adalah pengenalan, terus nanti ada analisis simulasi pada struktur BIM, dan itu nantinya akan dijelaskan oleh saya sendiri, David April. Dan yang ketiga nanti ada analisis simulasi pada bagian BIM yang diangkat. Itu nanti dari saudara saya Naufal Fajar. Dan sebelumnya saya ingatkan lagi ya, karena di sini pesertanya masih sedikit, bagi saudara-saudara peserta lainnya yang masih belum masuk, bisa di call atau diingetin lagi, dikabarin lagi buat segera join meet pelatihan ANSIS ini, biar pesertanya makin menambah. Oke, langsung kita mulai ya. Langsung ke next aja, bisa aja. Tes. Oke. Jadi selamat pagi semuanya. Di sini aku Manjulian Sakwil. Aku mau menjelaskan dulu nih. Kan kita kan hari ini tentang struktural ya. Jadi itu proses struktural itu sendiri itu ANSI struktural itu sendiri itu adalah software yang digunakan untuk memecahkan masalah rekayasa struktural yang kompleks dengan lebih cepat dan efisien. Jadi itu kita nanti bakal memakai metode numerik itu dasar dari ANSYS kan. Nah, ntar tuh kita juga akan menggunakan finite element method. Nah, ini ntar akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Tapi itu secara singkatnya itu tuh cara menyelesaikan masalah engineering dengan cara membagi objek analisa menjadi bagian-bagian kecil yang terhingga. Itu. Nah, terus nih pengaplikasian dari ANSYS struktural ini sendiri itu bisa untuk menganalisis strength, impact, durability, dan getaran untuk vibration. Nah, terus ini tuh ntar tuh output yang kita inginkan itu ada banyak, aslinya tuh output yang bisa diambil ada banyak. Itu kayak ntar bisa nyari safety factor atau stress, strain, deformasi, dan lain-lain tuh ada banyak banget gitu. Terus next. Oke, untuk slide selanjutnya nih kita akan membahas tentang finite element method atau bisa disingkat FEA. Kalau misalkan finite element analysis bisa disingkat FEA. Kalau finite element method atau finite element analysis ini itu metode yang digunakan pada permasalahan ini di mana exact solution atau analytical solution tidak dapat menyelesaikannya. Nah, intinya nih dari FM ini adalah membagi suatu benda yang akan dianalisa menjadi beberapa bagian dengan jumlah hingga atau finite. Nah, bagian-bagian ini disebut elemen yang tiap elemen satu dengan elemen lainnya dihubungkan dengan nodal. Nah, proses pembagian bendanya menjadi beberapa bagian disebut meshing. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan elemen dan node pada saat prakteknya nanti simulasi. Dan FVA ini dapat digunakan untuk menganalisis secara spesifik permasalahan di dunia engineering, seperti contohnya kekuatan struktur, korosi, perpindahan panas, maupun gabungan yang terjadi, dan lain-lainnya. Selanjutnya aja. Oke. Selanjutnya itu adalah BIM. Jadi kita tuh nanti kita akan menggunakan BIM strukturnya. BIM itu apa sih? BIM itu tuh merupakan balok atau elemen struktural yang memikul beban lateral. Jadi itu beban-beban yang bekerja pada balok ini akan menghasilkan gaya reaksi pada titik tumpu atau perletakan balok. Nah, ntar beban-bebannya bekerja itu juga akan menghasilkan gaya geser dan momen lentur. Nanti di struktural ini kita akan menggunakan balok juga, dan itu kita akan taruh sebuah beban di atasnya, di mana beamnya itu kita fixin ke sebuah tembok gitu, atau sebuah bidang yang tidak bergerak. Terus efeknya dari semua gaya yang bekerja pada balok menghasilkan gaya geseran momen lentur pada balok. Nanti menimbulkan gaya
berupa tarikan atau tekanan dan menimbulkan letusan atau deformasi pada balok. Nah, jenis-jenisnya itu beda-beda sih. Ada yang tergantung jenis peletakan, profil, panjang, dan jenis materialnya. Ntar ini akan kita praktekkan di sini tipe-tipenya. Oke, ini kan sebelumnya kan sebelumnya dijelasin ya macam-macam BIM. Nah, kalau yang kita jelaskan di sini adalah macam-macam atau tipe-tipe BIM berdasarkan tumpuannya. Jadi seperti yang kita tahu kan di statika struktur sudah diajarkan dan diberi materi tentang BIM ini juga ya. Ada terbagi menjadi 5. Ada simply supported beam, overhanging beam, cantilever beam, fixed beam, sama continuous beam. Nah, pengertiannya apa aja? Untuk simply supported beam ini adalah yang memiliki pin support pada bagian ujungnya dan pada bagian satu lagi memiliki roller support. Dan untuk overhanging beam itu nanti beam yang memiliki satu atau dua ujungnya melebihi bagian supportnya sehingga ujungnya menggantung. Yang selanjutnya lagi ada cantilever beam. Itu adalah beam yang dimana pada salah satu ujungnya bersifat fix dan pada ujung lainnya bersifat free. Nah, yang pada modul kemarin yang saya berikan di Microsoft Teams yang di file itu contoh simulasinya memakai beam cantilever beam. Nanti kita bisa juga, misalkan masih ada waktu ya, kita juga nanti bisa mensimulasikan dengan fixed beam nanti apabila masih ada waktu lebih ya. Dan selanjutnya untuk tipe-tipe beam berdasarkan tumpuan ada fixed beam, itu adalah beam yang memiliki tumpuan fix di kedua ujungnya, dan continuous beam yaitu adalah beam yang memiliki lebih dari 2 support yang terdistribusi sepanjang beamnya. Bisa di next slide. Oke, aku saja mau menjelaskan factor of safety. Nah, ntar kan kita kan di simulasi itu salah satu output yang bisa kita ambil itu adalah factor of safety. Nah, factor of safety ini tuh faktor yang menentukan apakah struktur tersebut aman atau tidak dengan beban tertentu, yang beban yang telah dimasukkan. Nah, syaratnya dia aman itu kalau faktor yang dihasilkan itu sesuai dengan standar faktor safety masing-masing peralatan. Ini contohnya nih, misalnya kalau dia sebuah boiler, faktor of safety-nya tuh dia tuh harus di antara 3,5 sampai 6 untuk bisa dibilang aman. Kalau misalnya dia baut itu bolt 8,5 baru bisa dibilang aman. Itu. Jadi faktor of safety setiap equipment tuh beda-beda. Nah, ntar nih akan bisa dilihat angka-angkanya tuh nanti setelah kita mensimulasikan di hasilnya nanti ada. Tuh. Oke, next. Kalau ini tuh yang kemarin udah dijelaskan sama Azizi, ini adalah meshing quality. Di sini kita masukkan untuk supaya nanti kita kan itu kan simulasikan biar kita ada pegangan juga gitu. Kemarin kan udah dijelaskan nih, kalau misalnya kita menggunakan skewness, lebih ke skewness sih, kan nanti kalau misalnya skewness kurang dari 0,25 tuh berarti bagus banget, berarti hasilnya tuh mendekati benar gitu. Kalau misalnya dia 1 berarti meshingnya jelek, berarti hasilnya ntar bakal nggak akurat. Oke. Mungkin kita langsung aja ini hasil lagi. Oke, output dari nanti simulasi kita itu adalah pada saat analisis menggunakan software analisis struktural itu outputnya tuh mendapatkan 4 poin. Poin pertama yaitu adalah tegang lulu atau equivalent von Mises stress. Nanti kita dapat mendapatkan nilainya dari hasil simulasi tersebut. Terus ada ledutan atau deformasi total. Nanti juga deviasi maksimum struktur portion struktur yang terjadi pada ujung bom arm. Dan nanti ada safety factor juga, nilai SF-nya, dan juga yang terakhir nanti kita bisa mendapatkan nilai regangan luluh atau equivalent von Mises strength. Oh iya, tadi aku mau nambahin. Ya.
Yang di Mexico itu kenapa kita pakai ini parameter kayak gini? Soalnya kan Hansis tadi kan yang aku bilang di awal tuh dia tuh menggunakan metode numerikal yang berarti hasilnya tuh hanya mendekati, dia nggak fix 100% benar. Jadi kita tuh menggunakan meshing ini untuk bisa mendekati sedekat mungkin dengan hasilnya sih, tergantung kebutuhan. Karena kita lagi belajar kan, jadi mungkin kalau misalnya kita ada di acceptable atau bad itu acceptable gitu masih nggak apa-apa gitu. Oke, next ke ini kan. Oke, untuk yang terakhir nih ada uji grid. Jadi uji grid ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil simulasi yang dilakukan dapat dianggap benar atau tidak dengan cara membandingkan hasil simulasi dengan jumlah elemen yang berbeda. Bila error atau perbedaan yang didapat kurang dari 10%, maka dapat dianggap bahwa simulasi yang dilakukan berhasil atau valid. Nah, jadi kan saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi kan untuk memvalidasi data itu bisa dengan cara skewness dan juga bisa ngevalidasi penelitian sebelumnya. Nah, bisa juga dengan uji grid. Nah, tapi kalau uji grid ini dilakukan dengan gimana? Kalau uji grid ini dilakukan dengan dari simulasi 1 sampai simulasi 2 dengan dV terus size yang berbeda, nanti akan terlihat elemen-elemen yang berbeda itu berapa, dan tetapi untuk stress max-nya dan deformasi max-nya itu tidak boleh, perbedaannya tidak boleh kurang dari 10%. Kalau misalkan kurang dari 10%, maka bisa dibilang uji validasi datanya itu salah atau tidak benar. Bisa saya jelaskan lagi mungkin ya. Jadi uji itu saya kembali lagi ya, tekenin lagi, itu fungsinya untuk memvalidasi apakah simulasi yang dilakukan itu benar apa salah. Misalkan nantinya jumlah elemennya 1000, terus 2000, 3000, 4000, 5000. Nah, dari hasil uji grid itu nanti dengan jumlah elemen yang berbeda, itu berubah jauh apa enggak, dan kalau berubahnya jauh arti simulasi nggak valid. Yang tadi sebelumnya saya sudah katakan sebelumnya. Mungkin dari PPT dari awal sampai akhir ada pertanyaan nggak sampai sini? Mungkin untuk uji grid nanti bakal dipraktekin kali ya. Pas lagi di itu ya, statisnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jadi ntar habis ini kita akan outline kedua tadi kan kita bakal simulasi salah satu BIM kan, yang BIM cantilever itu. Mungkin bisa sekalian sambil dibuka dulu teman-teman yang lagi buka ANSYS. Kita buka workbench-nya dan download dulu itu yang di file Microsoft Teams udah kami kirim tentang cantilever BIM itu. Geometrinya udah kami kirim di Microsoft Teams. Mungkin yang masih belum ngerti node sama elemen itu bisa dilihat ya di chat Miss Teams. Node itu yang titik, elemen itu yang hasil dari 4 titik tersebut itu menjadi elemen yang garis tersebut. Jadi nanti kan pada saat analisis struktur pas di ANSYS nanti kan ada
jumlah node dan jumlah elemen pas di meshing. Nanti bisa diberi, nanti ada datanya. Nah, data tersebut itu hasilnya itu dari jumlah elemen sama nodenya itu dari sini asalnya. Mungkin saya tanya lagi ya, apakah ada yang mau bertanya? Kalau misalkan belum, nggak mau ada bertanya, langsung ke analisisnya langsung. Belum ada, Dav. Oke, mungkin kita bisa langsung analisis saja ya. Langsung kita jelaskan secara praktek. Oke Mas, makasih Mas. Oke, nanti mungkin pas pada saat simulasi bisa ditanyain aja kalau misalkan ada yang bingung sama ada yang kurang jelas atau misalkan kecepatan. Mungkin aku di sini langsung pindah ke device Naujar ya. Soalnya ansisnya ada di Naujar. Bentar ya. Oke, halo. Kedengaran ya? Oke. Aku langsung mulai aja ya. Dari hal yang pertama. Mungkin udah pada buka ansisnya belum? Soalnya kita sistemnya sambil ngikutin aja kali ya. Soalnya ansis ini yang di ansis struktural ini agak singkat sih. Nggak terlalu rumit seperti Fluent. Mungkin bisa kabarin aja kalau misalkan udah udah buka ansisnya biar nanti langsung segera dimulai. Udah Kyo. Oke, Wan. Yang lain gimana? Dari angkatan 20 atau dari mas-masnya udah juga? Udah. Oke. Sudah, Kita Gil. langsung mulai aja. Oke, Bel, siap ya. Kita bisa lihat ya, mungkin bisa juga dilihat dari modul yang udah saya berikan pada files di Microsoft Teams tersebut. Nah, namanya step by step ANSYS struktural 1. Bisa lihat dulu. Nah, di sana udah dilihat, kalau misalkan yang udah dilihat dan dipelajari sebelumnya kemarin, terima kasih. Mungkin nanti lebih memahami lagi di sini. Langsung kita mulai aja. Nih, jadi di sini kita langsung aja ke statik struktural di analisis sistem di toolbox. Pencet kanan. Kiri 2 kali. Maaf, pencet kiri 2 kali. Dan apabila sudah dapatkan pop-up seperti ini, langsung masukkan geometri datanya dulu. Geometrinya kirim dulu, udah. Oh ya, geometrinya udah dikirim di file juga ya, file di Microsoft Teams-nya. Judulnya cantilever beam. Judulnya cantilever beam. Udah lihat belum? Mungkin masukin geometri dulu. Klik kanan, lalu ke import geometri, terus ke browse. Ini tergantung teman-teman ya, ntar misalnya kalau nge-save-nya di mana, bikinin aja.
Gimana? Yang lain udah masukin geometrinya ke ANSYS? Apa masih ada yang belum? Udah Kio. Oke Wan, makasih Wan. Oke, mungkin kalau sudah lihat geometrinya, kita bisa lihat ke engineering data ya. Nah, di sini nih terdapat material yang nantinya bakal dipakai pada geometri tersebut di ANSYS nanti, dan terdapat juga properties pada material tersebut. Misalkan ini structural steel, propertiesnya memiliki density 7.850 kg meter kubik, kilogram per meter kubik. Nah, juga ada tensile yield strength sebesar 2,5 Pascal, per 10,8 Pascal, dan ada nilai juga tensile ultimate strength dan lainnya. Tapi di sini yang paling penting sih dari properties ini adalah nilai density, tensile yield strength sama tensile ultimate strength. Compressive yield strength sama compressive ultimate strength ini tidak terlalu pengaruh. Nah, kalau di sini kalian juga bisa milih material yang ada di ANSYS. Misalkan kalian mau misalkan materialnya mau aluminium atau wood atau stainless steel, bisa kalian ubah aja nanti di material ini. Tapi kalau misalkan nantinya material di ANSYS ini tidak ada, misalkan tidak ada structural steel, misalkan tidak ada aluminium di sini misalkan, bisa digunakan atau dicari density, tensile strength, sama tensile ultimate strength dari aluminium itu di Google. Nanti jadi tinggal ganti datanya, data yang ini nih, nilai ini diganti aja. Misalkan aluminium berapa, terus tensile strength-nya aluminium berapa Pascal, terus tensile ultimate strength-nya juga berapa. Tapi di antara semua data properties ini, yang paling penting datanya itu density, tensile yield strength, dan tensile ultimate strength. Mungkin dari sini ada yang bertanya kan nggak, apa udah mengerti? Di ANSYS ini ada list materialnya nggak sih, Kio? Oh, list material ada di Google, bukan? Di mana? Oke, makasih Awan pertanyaannya. Kalau list materialnya itu yang kemarin dijelasin Aziz, ntar kita masuk ke mekanikalnya dulu. Di mekanikal nanti bisa dicari itu list materialnya apa aja. Jadi bukan di sini. Nanti kita tunjukin. Oke. Mungkin bisa masuk ke mekanikal yang langsung. Oke. Ada pertanyaan lagi Wan paling atau yang lain? Udah. Oke. Yang pertanyaan lagi mungkin? Belum ada ya? Oke. Aku lanjut ya. Berarti kalau misalkan sudah memasukkan geometri geometri yang sudah didesain sebelumnya di SolidWorks, sama engineering datanya sudah ditentukan materialnya apa. Oh ya, sebelumnya saya ingin ini sih memberi sampaian tentang geometri. Jadi untuk geometri kan sebelumnya kan kita mendesainnya kan di SolidWorks. Nah, apabila apabila material yang sudah kita pakai di SolidWorks itu udah kita pakai di SolidWorks, misalkan materialnya yang di SolidWorks ini misalkan memakai wood atau glass atau dan lain-lain. Nah, itu tidak bisa dimasukkan ke ANSYS. Jadi nanti diganti material secara manual lagi ke engineering data. Jadi seperti itu. Jadi geometrinya yang di SolidWorks materialnya tidak bisa kebaca di geometri di ANSYS itu. Oh iya, tadi mau menjawab pertanyaan Awan lagi tadi. Ternyata di engineering data kita tuh ada materialnya ya. Maksudnya di sini juga bisa dicari materialnya. Kita bisa dicari di Engineering data source.
Nah, di sini ada expand. Oh, kita pilih data source-nya dulu. Mana tadi? Bentar ya, lagi loading. Sebentar ya. Tuh. Nih, di sini ada kan segala macam itunya. Jadi di sini juga bisa ternyata Owen, nggak harus dari mechanical. Di Granta Design Sample Materials. Di Nah, ini ada polypropylene high impact, polypropylene foam, polypropylene obesity. Jadi nanti carinya di Granta Design Sample Materials. Pencet nanti di bawahnya nanti ada pilihan, tinggal scroll aja ke bawah. Mau pakai material mana? Oke, kasih. Yo. ya lanjut aja. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut aja nih ke project terus ke model. Kita langsung edit aja ya. Hmm. Ini maaf ya, laptopnya kurang kenceng jadi butuh waktu yang lumayan lama. Bagi teman-teman yang udah masuk ke bagian model, terus ke bagian ke edit, itu langsung ke mesh aja, mesh. Oke. Oke, ini bagian geometri yang sudah kita import dari SolidWorks dan dari komputer kita. Ini geometri saya nggak terlalu kompleks dan ribet ya. Kita simpel-simpel aja BIM-nya. Tapi kalau misalkan geometri yang kalian bikin nanti terserah. Ini kita sebagai contoh aja sih. Oke. Di sini kita langsung pencet mesh saja. Oke. Nah, di sini resolusinya kita terserah kita nih mau berapa, tapi kalau dari saya sih 6. Saya saranin 6 karena uh, lebih, dan juga dari resolusi ini lebih banyak, lebih besar resolusinya, lebih besar juga. Nah, nanti lebih bagus juga untuk simulasinya nanti. Terus ini dari mesh-nya. Oh ya, bentar. Oh ya, ini di quality-nya diganti menjadi, yang quality di mesh metric-nya menjadi skewness dulu nih. Jadi kayak gini. Jadi skewness dulu, mesh metric-nya yang di quality. Sama ini kan statistik nih, yang tadi saya bilang node sama elements.
izin menambahkan tadi kenapa kita milih Skewness, kita review lagi yang kemarin Aziz bilang ya, karena Skewness itu merupakan salah satu cara untuk parameter untuk apakah simulasi yang kita buat ini sudah cukup akurat atau belum gitu. Jadi Skewness cuma salah satu cara, sebenarnya ada banyak lagi cara lainnya. Nah, tapi yang kita pakai kali ini adalah Skewness. Jadi kita udah punya parameternya juga kan yang di PPT tadi, bahwa sini. Nah, ntar kita menggunakan parameter Skewness ini. Oke, yang atas. Yang kemarin Aziz juga udah omongin ya, kualitinya berapa yang bagusnya. Ntar kita lagi pikir ada yang lupa mungkin. Mungkin pengertian Skewness kita tekan lagi ya. Skewness itu adalah pembimbingan dan untuk sebagai acuan. Kenapa kita pakai Skewness itu sebagai acuan untuk dengan machining yang kita lakukan gitu, valid atau enggak gitu. Nah, nantinya hasilnya itu nanti mendekati benar atau enggak. Nah, kita memakai memvalidasi dengan cara memakai Skewness di Meshmetric ini. Mungkin tadi Yogi bertanya, Yo. Mau bertanya apa, Yo? Permisi, mau nanya, ini bisa diulang lagi nggak gimana caranya melihat yang di menu statis struktural yang di tampilan ini? Soalnya saya kok tidak ada ya. Soalnya maaf ya agak kecepatan soalnya tadi. Tapi udah masukin geometri sama anjurin data. Yo. Sudah masuk, cuman menu statis strukturalnya belum ada. Oh, ini pencet mode, Yo, pencet kanan, terus edit, langsung keluar nanti. Bisa nggak? Oh, oke. Terima kasih. Oke. Makasih kembali, Yo. Oke, ini Skewness sudah diganti. Untuk yang lainnya, untuk mesh-nya saya kurang mengerti ya, jujur aja nih. Mungkin kalau yang dari kalian udah dipelajari kemarin dan udah baca-baca bukunya tentang bagian mesh, kalian bisa banget nih nanti mengedit mesh-nya, terus fungsi ngedit mesh ini di bagian ini buat apanya. Kasih tahu. Nah, ini kita kan kemarin yang jadi sama Aziz juga, kita tuh kan kayak statik struktural. Berarti kita menggunakan mekanikal, bukan CFD gitu. Ya, mekanikal. Oke, jadi yang bisa disimpulkan di Skewness ini di mesh ini, Meshmetric yang menjadi Skewness dan quality diganti. Dan untuk course di sini kita ganti sesuai dengan course di masing-masing laptop kalian. Jadi bisa lihat course-nya tuh di Task Manager. Task Manager yang ada di CPU kalian itu nanti cari aja di Windows ya, DX dia. Apa? Control Shift ya, sorry. Escape, sorry. Control Shift Escape nanti ada Escape. Oke. Control Shift Escape. Nah, di sini ada ke performance, terus ada ke CPU. Nah, ini course-nya kan 4. Jadi ini menyesuaikan dengan course masing-masing CPU laptop atau komputer. Itu Pak nih. Langsung aja ya. Mungkin udah diganti juga course-nya, berarti sesuaiin aja. Ini langsung di solve aja. Oke, izin menambahkan lagi. Untuk kita solve-nya itu kan di sini ada home, ada mesh. Nah, di sini tuh dia tuh mengikuti ini. Misalnya kalau kita solution dia akan ini kan ikutin ini. Nah, kita tuh pakai yang mesh. Jadi karena kita lagi ngomongin mesh, jadi yang di solve yang mesh-nya ya, jangan yang di home-nya. Karena ntar sekarang jadi secara umum gitu. Ntar bakal keluar error code kalau kita solve yang ini. Oke, ini berarti solve-nya yang di bagian mesh ya konteksnya. Atasnya. Nah, enggak ya. Oke, ini langsung di solve aja.
Oke, ini udah diberi mesh pada geometrinya. Ini resolusi 6 ya. Oke. Ini setelah diberi mesh, kita langsung aja ke statik strukturalnya. Karena oh ya sebelumnya ada pertanyaan apa masih kecepatan? Gimana? Belum ada ya? Oke. Langsung aja ya. Dari mesh tadi langsung ke statik struktural. Ini nanti karena kita memakainya cantilever beam. Cantilever beam ya. Cantilever beam. Jadi itu kan fixed supportnya di salah satu wajah kanan atau bagian kiri atau bagian kanan ya. Jadi antara di sini atau di sini. Coba kita langsung taruh sini aja. Nah ini sudah hijau gini nanti langsung pencet apply aja. Nah berarti di bagian kiri ini udah kita simpulkan fixed support. Oke sudah semua apa ditunggu dulu? Oh, bisa ulangi nggak, Phil? Oh, yang di bagian mana? Di bagian masukin fixed support ya? Iya. Oke. Ini aku lihat dulu ya. Oke, di sini di statika struktural pencet kanan, insert. Karena kita cantilever, jadinya itu hanya fix support di salah satu bagian atau wajah kiri atau kanan dari sebuah geometri tersebut atau balok. Nah ini pencet aja fix supportnya. Insert fix support langsung pencet kanan, kiri, maaf. Nah ini tinggal pencet kiri atau pencet kiri di bagian yang mau kita berikan fix supportnya di sini, di bagian sini atau di bagian sini. Kalau aku di bagian sini ya. Nah ini sudah ada tanda hijau seperti ini langsung di apply aja. Oke, ini kalau kayak gini sudah diberi fix support berarti. Kalau sudah warna seperti ini. Sudah? Apa kecepatan? Apa mau ulang lagi? Cukup. Kasih. Oke. Karena ini sudah diberi fix support ya. Dan kita masukkan juga gaya di statik struktural A5 ini. Force. Nah ini force-nya saya masukkan di bagian atas ya. Atas benda. Maaf. Ini garis maaf. Nih kalau ini aku kasih informasi juga ya. Ini tuh titik vertex nih. Ini bagian garis, ini bagian sisi. Jadi biar mengubahnya di sini aja nanti. Kalau misalkan ternyata ke titik yang mana titik, ganti ke face-nya dengan di atas ini aja. Oke, sudah diberikan seperti ini. Untuk di sini kita langsung aja ya. Magnitudenya ini kita misalkan 1000 Newton. Misalkan. Maaf, gak usah pakai Newton. Sorry. Udah terbaca sendiri Newton. Itu tadi belum kepencet. Geometrinya tadi belum di apply ya, harusnya di apply dulu. Klik geometri bawahnya. Coba. Nah, terus klik yang tadi. Jadi kan kita tadi udah klik geometri. Terus ini kliknya yang ini. Nah, ini. Terus klik mau di daerah mana tuh? Titik mana nih? Karena kita milih titik yang ini, maka ntar bakal persis di titik yang kita pencet gayanya.
Nah ini untuk direksinya juga mau ke bawah atau ke atas karena kita fix support ya. Terus kita simulasinya direksinya ke bawah aja. Mungkin kecepatan ya? Apa diulang lagi ya? Diulang lagi, bentar. Nih, bisa diulang lagi ya. Ini static struktural, insert, force, terus ini milih yang bidang ini, bagi bidang atas, ini bisa apply, terus masukkan magnitude-nya, 1000 Newton, gak usah pakai satuannya. Terus direction-nya kita ke bawah, langsung apply aja. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Permisi Gil, Ya, mau nanya Gil, tadi kan yang dikasih 1000 Newton itu kan sisi bagian atas. Nah ya. itu tuh tepat di tengah-tengah atau merata ke seluruh sisi itu ya? Oh, terserah kalian dah. Maunya di daerah mana titiknya? Titik yang mau diberikan daerah force-nya. Kalau di aku sih di tengah-tengah gini dah. Oh tadi otomatis yang pas ngeklik sisi itu otomatis di tengah jadinya? Oh, yang mana? Yang tadi sisi tadi ya? Iya yang dikasih 1000 Newton. Tergantung ini sih, mouse-nya di mana nanti. Tadi kan aku di tengah, nih pas mencet bidangnya, makanya nanti force-nya di tengah. Oh pas mouse kita ngeklik itu ya? Iya nih aku ulang lagi paling ya. Pilih aja tuh, klik geometrinya. Klik geometri. Nih, ini pindahin ke sini misalkan. Tuh nanti pindah sini, geometri yang di sini. Oke. Gitu dah. Oke, kasih Gil. Ya. Di sini terserah kalian sih geometri force-nya mau dimasukin di mana. Aku di bagian tengah aja. Apply. Mungkin ada yang lain lagi yang ditanyakan selain Dava Maulana. Gil, ini berarti masuknya gaya terpusat gitu ya, bukan terdistribusi gitu ya? Iya benar ya, Wan. Bagian terpusat. Nanti ada juga Wan kelihatan juga nanti pas pada saat solution nanti daerah yang terdeformasi, terus stresnya kelihatan, strainnya juga kelihatan, strainnya juga dan safety factor juga kelihatan karena ada force 1000 Newton ini di salah satu titik, gitu kan? Mungkin udah menjawab belum kan? Apa ada pertanyaan lagi? Ada lagi mungkin pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan aku lanjut. Gil, mau tanya Gil. Iya Bel. Itu tadi. Siapa nih? Iya, Ya. aku Billy Gil. Mau tanya buat yang di tengah-tengah itu di tengah-tengah itu. Terserah aja Bel titiknya. Maksudnya kita nggak terlalu simetris banget untuk titiknya ini di tengah-tengah banget. Yang penting gayanya tuh terdistribusi ke bagian geometri tersebut. Enggak kan maksudnya kalau Dan misalnya arahnya ke bawah. kan kalau visualisasi kan kelihatan tuh itu posisinya benar-benar di tengah apa enggak. Berarti kalau ini kita perkiraan ya gitu ya. Oh ya, perkiraan Bel. Oke. Gitu Bel. Makasih ya Gil. Oke, makasih. Sama-sama. Kalau tengah ada sih distribusi. Pas yang lo bilang. Gitu. Nanti aja. Ya. Ini biar mereka dulu. Oke, lanjut ya. Kan sudah diberi force juga nih pada statika struktural dan fixed support karena kita cantilever. Jadi cukup satu fixed support dan satu force aja yang untuk simulasi ini. Dan untuk
solusinya langsung aja nih. Klik kanan. Oh ya. Ini untuk solusinya karena kita ingin 4 parameter, ya tadi dari deformasi, strain, stress, sama kita masukin dulu ya deformation-nya. Ini kita masukin aja insert terus deformation terus yang total. Terus ini juga masukin juga solution, insert, masukin yang strain. Ya terus ini juga yang masukinnya equivalent von Mises yang sebelumnya di PPT udah saya jelaskan untuk yang elastic strain ya. Dan ini yang stress, equivalent stress von Mises. Jadi total deformasi, equivalent strain, sama equivalent stress, sama satu lagi safety factor tuh bisa didapatkan dari toolbox ini. Nanti didapatkan dari stress tool. Dari stress tool ini nanti bisa insert safety factor. Nah, ini kepencet 2 kali. Dah. Mungkin kecepatan apa sudah semua? Masukin safety factor-nya tadi gimana? Oke, Wan, aku ulang ya, Wan ya. Ini aku lihat bentar. Ini kan ada solution, Wan. Terus ke toolbox, ini stress tool. Pencet kiri. Nah, ini pencet Plus di kirinya aja. pencet kanan aja, insert to safety factor. Ini dia. Gitu, Wan. Ya, oke. Oke, ada yang lain nggak? Ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Kalau tidak ada bertanya lagi, kita lanjutkan ke solve-nya paling nih untuk solutionnya. Mungkin langsung aja ya. Langsung aja di solve. Maaf ini laptopnya kurang cepat, jadi tunggu waktu yang lumayan lama untuk nge-solve. Oke, kalau udah di solve bisa kita lihat di total deformation, terus equivalent elastic strain, equivalent stress-nya. Nih kalau misalkan yang merah ini, berarti ini maksimalnya total deformasinya 0,015505 yang di bagian merah ini yang terdeformasi. Dan yang biru ini yang paling kecilnya total deformasi ya, yang warna biru ini sebesar 0,017228. Nah, kalau misalkan mau memperbesar lagi nih biar kelihatan banget, bisa lihat dari sini. Bisa diganti aja. Tadi kan kita masih 0,5 kali autonya. Masih 3,3. Nah, ini kali 0,003, 0,5 autonya kan. Ini ganti aja 5 kali autonya biar kelihatan banget deformasi total dan strain sama stress-nya tuh kelihatan. Mungkin seperti ini. Jadi karena ada 1000 Newton di sini, jadinya baloknya ke bawah seperti ini, di bagian daerah yang terdeformasi, seperti ini. Nah, untuk equivalent elastic strain-nya seperti ini juga. Ini yang merah nih bagian yang terkecil, yang terkena,
yang terkena elastic strain sebesar 2,55373. Yang biru ini yang elastic strain-nya sebesar 2,896. Dan untuk stresnya, stresnya hampir sama ya sama kayak persisten, tapi ini nilainya 0,5746 dan yang birunya 0,593. Daerah yang terdistribusi stres dan strainnya. Dan kalau ini kan satuannya kan MPa ya, kayak ini 0,0746 MPa, 0,4518 MPa. Ini bisa diganti di units ya, di konverter di sini. Mana sih units? Kalau units di 18.1 ada, Cok. Oh iya, sini di sini. Kalau yang 20 di sini ya, yang 20 R1 di sini. Nanti bisa diganti untuk satuannya. Kalau yang ANSYS 18 di atas untuk unitsnya. Ini untuk safety factor-nya 15, minimal 15, maksimal 15. Oke, mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Permisi, mau nanya dong. Oh iya Mas, ini siapa? Maaf nih, tadi aku agak ketinggalan, Teams-nya sempat hitam layarnya. Tadi untuk menunjukkan solution yang kontur deformasi total, elastic strain itu gimana? Oh, jadi Mas belum di solve ya Mas ya? Apa gimana? Tadi terakhir aku nyangkut di yang pas abis ngasih force. Oh, paling diulang lagi Mas ya? Bentar Mas. Oke. Sebentar Mas. Ulang lagi ya. Bentar. Oke, jadi saya ulang lagi ya untuk menambahkan parameter total deformasi, stress, strain, dan safety factor. Cari dengan solution, ini pencet kanan Mas, terus insert, terus deformation, terus total di sini ada. Lalu tambahkan elastic strain, ini equivalent for misses. Equivalent assistant. Dan selanjutnya insert, yang ini bagian stress, parameter stress equivalent for misses. Dan satu lagi yang masalah safety factor ini bisa didapatkan dari sini Mas, toolbox. Bisa ke toolbox dulu, habis itu ke stress tool Mas, terus ke stress toolnya dipencet, insert, terus safety factor Mas. Ini safety factor 2-nya hapus saja. Thank you ya Kil ya, maaf jadi ngulang-ngulang. Oh oke Mas, gak apa Mas, santai Mas. Ini langsung di solve aja Mas ya. Langsung di solve. Oke Mas. Woi. Silence. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari sini. Oke, aku paling kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku paling jelasin lagi ya hal-hal yang lebih spesifik. Mungkin dari kalian nih nantinya
pengen apa ya? Pengen memberikan gaya tetapi fleksibel gitu. Nantinya itu memakai remote force. Jadi nanti gayanya itu tidak terlalu terkonsentrasi dengan subuh X, Y, Z. Itu bisa dengan memakai remote force. Nanti dimasukkan aja di bagian yang kalian pengen masukkan gayanya. Dan itu untuk untuk remote force. Dan di sini juga kalian bisa memasukkan percepatan di sini. Percepatan. Nah, di sini kalian juga bisa masukkan besaran percepatannya di BIM ini. Misalkan pada BIM ini kalian mesimulasikan case-nya ada percepatannya. Jadi asumsinya percepatannya ada gitu, nggak nol. Bisa ditambahkan di static structural di acceleration. Seperti itu. Nanti magnetnya besaran tinggal dimasukkan aja sini. Siapa lagi ya? Apa lagi? Mungkin ada yang ingin bertanya lagi mungkin. Oke, mungkin ini ya, aku mau ngasih tahu standar Earth Gravity. Untuk standar Earth Gravity ini, jadi bebannya ini, gayanya ini, gaya ini nanti disesuaikan dengan beban dari balok tersebut. Misalkan balok tersebut yang terhitung oleh ANSYS ini, misalkan bebannya 500 kg atau berapa kan? Nanti langsung deteksi gayanya berapa gitu, dari langsung diberikan gaya sama standar Earth Gravity ini tersebut. Jadi disesuaikan dengan standar Earth Gravity ini. Oke. Mungkin apa lagi ya? Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, paling masuk ke analisis ANSYS struktur yang bagian benda digantung paling. Nah, jadi untuk apabila dari kalian nih ingin, tadi kan kita case-nya cantilever beam ya. Jadi salah satu di bagian face-nya atau bagian sisi atau kiri kanannya itu fixed support, tapi di kanannya itu free. Nah, kalau fix itu kan berarti di kiri sama kanan udah terpasang ya, udah fix gitu, udah rigid. Nah, caranya itu gimana sih? Caranya itu dengan cara sama kayak pakai fixed support tadi. Nih, fixed support, insert fixed support. Oke. Ini kalian pencet ini, terus arahkan ke sini, terus pencet kontrol. Nah, ini jadi 2. Yang untuk pencetan untuk yang phase berikutnya, phase keduanya itu pencet kontrol biar dapat di fix support dua-duanya. Kalau hanya satu kan itu cantilever beam. Oke, apply aja. Nah, di sini udah dapat. Coba langsung di solve ya. Ya. Jangan bisik-bisik. Kedengeran ya? Kedengeran. Ada sesuatu. Gayanya tetap yang 1000 tadi.
Iya, iya karena force-nya belum aku ganti. One di sini. Masih 1000 Newton. Ini kan udah nih. Nih jadi kayak gini nanti force-nya. Ini kebalik maaf. Nah jadi kayak gini. Karena ada force dari atas menyebabkan deformasi yang paling deformasi itu yang di bagian tengah ini. Itu paling. Ini juga resistennya. Ini daerah-daerah yang paling banyak terkena resistennya dan daerah-daerah merah yang paling kecil. Stresnya juga itu paling. Mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi. Terakhir mungkin ini abis ini aku mau gantian sama Naufal Fajar untuk menjelaskan analisis BIM untuk ansi struktural BIM bagian gantung. Ya, yang deformasinya dong, Tio. Oh, deformasinya. Seperti ini, Iwan. Oke. Udah paling ya. Karena berhubung juga waktunya udah 10:13, takutnya Naufal Fajar juga waktunya juga kurang. Jadi aku lanjutin ke Naufal Fajar. Silakan Naufal Fajar. Baik, baik. Mungkin apakah pesertanya sudah selesai untuk yang struktural ini atau masih nyoba-nyoba? Mungkin aku langsung coba aja ya, langsung kita praktikan yang untuk BIM yang digantung. Nah di sini aku tuh nggak menggunakan BIM, tapi aku menggunakan heat exchanger. Untuk geometrinya udah aku kirim di file Microsoft Teams. Mungkin teman-teman bisa langsung download aja dan diimport. Langkah-langkah awalnya itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Itu kita klik static struktural. Nah, terus kita import itu geometrinya yang udah di download tadi. Mungkin kita import. Tadi kan heat exchanger namanya, jadi kita buka di heat exchanger. Terus untuk yang ininya engineering data tadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita bisa ngubah-ngubah material di sini. Nah, tapi di sini kita masih menggunakan structural drill. Sebenarnya ini nanti akan ada error code, tapi saya ingin menunjukkan juga kalau misalnya terjadi error code itu harus seperti apa gitu. Jadi di sini saya menggunakan default aja. Oke. Terus kita udah milih material dan geometrinya, kita masuk ke mechanical. Untuk sini teman-teman kecepatan atau ada yang masih belum selesai tadi? Mungkin sambil nunggu ini. Sambil nunggu. Sebentar ya teman-teman, ini lagi starting mechanical-nya. Sambil nunggu. Iya, Bang. Mungkin teman-teman sebelumnya ada yang mau ditanyain lagi tadi perihal yang tadi. Sambil nunggu ini mungkin agak lama karena bentuknya itu juga lebih ribet dari yang tadi. Jadi kita menggunakan heat exchanger yang bentuknya tuh nggak bulat-bulat gitu. Nah ini udah keluar ya. Marah-marah. Kok marah sih? Nah,
Terus di sini ini kan ada geometri tadi kan cuma satu ya kalau si Sakwil. Di sini kita ada banyak geometrinya. Ada beberapa part yang digabung-gabung menjadi satu. Nah, di sini tuh kita tuh pengen menganalisis ini kan ada apa sih namanya ini? Untuk apa sih? Bukan. Ini kan heat exchanger kan. Nah, dia tuh mau diangkat di bagian ini, 3 bagian ini. Ini bulatan ini penampang 1 sama penampang 2 yang di sini. Itu intinya tuh kita pengen analisis itu apakah penampang ini kuat atau ya gimana teranalisisnya gitu. Nah, oke, sama kita langsung aja. Ini kan material struktur steel, udah. Nah, kita butuh koordinat sistem. Koordinat sistem ini ya dibutuhkan. Ini teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya langsung tanya aja, dan untuk step by stepnya juga udah ada aku kirim di file ya, judulnya step by step ANSYS struktural 2. Nah terus lanjut ya, tadi kan kita masuk ke sini kalau koordinat sistem kan, kalau global koordinat sistem itu defaultnya di sini, kita tambahin, kita insert koordinat sistem. Nah di koordinat sistem ini kita mau buat patokan pas kita masukin ke parameter yang dia diangkat di mana gitu, biar gampang kita pakai koordinat sistem. Kita masukin aja nih geometri mana. Ini geometrinya kita mau yang satu dulu ya, yang ini berarti yang kecil. Kita klik yang bersentuhan dengan itu. Kita klik kontrol biar bisa klik 2 kali, biar bisa kepilih dua-duanya. Kita apply ya langsung. Nah langsung kan ada kan. Jadi itu koordinat sistem untuk itu satu tuh di sini. Tapi kan kita kan nggak pengen langsung di sini langsung atasnya tuh solid ya. Kita tuh kan misalnya tuh mau pakai tali gitu, misalnya kan pakai tali ke atas, tali itu. Jadi kita koordinat sistemnya tuh kita naikin aja. Kita naikin ke atas. Nah ini kalau ANSYS 2020 tuh ada di sini pengaturannya di offset Y. Kenapa Y? Karena kita tuh mau ke arah Y kan, mau ke atas kan. Misalnya kan sumbunya tuh Y, jadi kita offset Y. Kalau rotate tuh kita nggak pakai rotate flip kan, kita cuma lurus linear ke atas. Kita pakai offset Y, kita tambahin. Nah di sini ntar bakal keluar nih offset Y. Kalau untuk 2018 kalau nggak salah pakai ini, ntar langsung ada di sini otomatis. Memang beda-beda sih kalau versi. Kalau 2020 di sini ada. Nah terus kita tuh mau masukin 1600 gitu ya kira-kira. 1600. Nah jadi dari sini kan. Jadi ntar pas lagi kita masukin parameternya, ntar tuh ini tuh kita anggapnya tuh kayak tali gitu kan di sini set. Jadi tuh diangkatnya tuh berdasarkan ke sini gitu. Taruh di sini tuh kayak kerennya tuh, kalau misalnya ada sebuah kerennya tuh di sini gitu. Nah lanjut kita masukin ke koordinat sistem untuk yang kedua ini. Tunggu, sebelumnya teman ada yang ketinggalan atau ada pertanyaan dulu? Mungkin belum ada ya. Kalau kecepatan nanti bilang aja ya kalau misalnya ada kecepatan. Terus untuk yang kedua itu kita langsung aja masukin ke yang penampang yang dua yang di sini, yang ada 2 ini. Itu tuh masukin aja ke yang bersentuhan sama talinya itu di bagian luarnya ini kan. Itu kita apply. Nah ntar dia bakal di tengah kan di sini. Tapi kan kita nggak mungkin kan masukin ke sini. Jadi kita tadi masukin offset jadi kayak biar ada tali ke atas gitu. Di sini kita kan udah dihitung, jadi masukin 3000. Kenapa ya satu lagi 3000, kenapa satu lagi 3000 dan satu lagi 1600? Itu biar sama aja, biar ini sama itu satu sejajar gitu. Soalnya tinggi dari sini ke sini itu 400 kalau nggak salah. Jadi biar sama,
kita satu lagi 1.600, yang satunya lagi 3.000. Nah, ntar dia bakalan sejajar kayak gini. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak atau ada yang kelewatan stepnya gitu? Biar langsung diulang lagi. Halo, Ya, bisa diulangi yang coordinate system? Coordinate system, oke. Tadi siapa ya? Oke. Saya ulangi ya tentang coordinate system. Jadi yang di coordinate system ini dilihat aja biar jelas. Tadi kan fungsinya untuk memudahkan saat kita masukin parameter. Jadi itu kita masukin ini insert coordinate system. Nah, geometrinya tuh yang pertama tuh kan yang kita terserah nih mau yang ini dulu atau ini dulu, tapi aku yang pakai yang ini dulu aja biar gampang. Nih kita masukin geometri, kita masukin mau geometrinya yang mana yang mau dijadikan patokan buat geometri coordinate sistemnya. Ini kita pilih dua-duanya nih, pakai kontrol itu, pakai kontrol di keyboard, pilih dua-duanya, dalamnya bagian dalamnya yang bersentuhan dengan talinya, nanti kita pakai kalimat tali aja ya biar gampang, pakai tali yang angkat nanti, terus kita apply. Jadi dia bakal di sini kan. Nah, sedangkan kita tuh pengen dinaikin nanti, itu di offset tadi biar yang samanya tuh juga biar sama lah ini sama sininya. Soalnya kalau yang di sininya nggak di offsetin, ntar bakal di tengah-tengah sini kan, di dalam bidang ini nggak mungkin kan. Jadi kita offsetin di sini, menunya di sini untuk yang 2020 di coordinate system ini, terus offset Y itu karena kita mau linear ke Y, dan kita masukin 1.600. Nah, jadi dia bakal naik 1.600 mm ke atas. Nah, itu juga kita lakukan dengan cara yang sama di penampang 2. Kita pilih semua yang bersentuhan. Nah, terus kita apply. Terus kita masukin offset lagi. Offset Y. Nah, di sini kita kasihnya 3.000. Kenapa 3.000? Biar sama tingginya ini sama ini. Soalnya ini jarak dari sini ke sini tuh 400 mm, jadi biar sama kita masukin 3.000 mm ke arah Y. Gitu. Apakah sudah cukup jelas? Jadi mungkin yang bertanya tadi siapa? Nggak kelihatan nggak jelas ya? Udah jelas, makasih ya. Oke, sama-sama. Terus mungkin selanjutnya tuh kita tuh butuh yang namanya remote point. Remote point ini untuk ngasih batasan gitu, ngasih batasan. Tadi ini kan berkoordinat doang ya. Remote point ini tuh kayak lebih ke masih batasan, kalau dia ini tuh tergabung dalam tali gitu. Coba mungkin aja mungkin tuh kita masukin remote point. Nah, di sini tuh kita nggak menggunakan ini. Sebentar. Iya, di remote point ini dulu aja. Oh iya. Di sini tuh kita sebelumnya masukin dulu di show connection line. Itu line itu buat nanti kalau kita kalimatin tuh jadi kayak talinya gitulah. Tali yang mau di seberapa panjang yang tadi yang kita taruh di coordinate system ini di show biar kelihatan nanti hasilnya kalau misalnya ada yang salah-salah. Nah, terus ini sama aja ya kayak tadi ya. Jadi geometrinya kita pilih, misalnya remote point pertama kita pilih yang di sini yang bersentuhan tadi.
Ini kita pilih ini dulu yang tadi yang Sakil sudah jelaskan, kita face biar memudahkan kita untuk memilih sebuah sisi. Tadi soalnya kepilihnya titik. Kita masukkan ini tadi geometry selection, geometrinya kita masukkan yang bagian dalam lagi. Nah, ini kan koordinat sistem kan. Koordinat sistem itu kita masukin yang ke yang tadi. Koordinat sistem yang di atasnya ini. Nih. Yang di atas ini ya, ini koordinat sistem yang ini. Nah, ini kan dia kan masih kacau kan. Talinya itu masih kemana-mana. Ini itu kita nolin. Kita nolin semua. Kita nolin. Biar dia, nah sesuai sama ininya. Jadi ntar talinya akan seperti ini gitu. Mana dia? Nih. Nah, sampai sini entar lanjut dulu mungkin ya. Ini remote point pertama. Nah, kita ingin masukin ke remote point yang kedua. Remote point yang kedua tuh yang bagian sono kan. Sama kayak tadi caranya, masukkan di geometrinya tuh kita masukkan geometri yang bersentuhan sama talinya itu. Yang bersentuhan talinya itu kan ada empat sisi. Kita masukin semua. Terus kita apply. Nah, ini juga sama nih. Kita pakai yang global, kita pakai koordinat sistem yang di atasnya penumpang 2 ini. Tadi kan kita milihnya yang koordinat sistem 2. Nah, di sini kan. Tapi ini masih kacau, masih kemana-mana kan. Kita nolin semua nih. Kita nolin semua. Yang ada yang X, Y, Z koordinatnya biar sama kayak koordinat sistem 2. Nah, jadi kayak gini kan. Nah, jadi ntar kira-kira tadinya bakal kayak gini. Nih. Ntar ini di atas penumpang 1 ada yang A diangkat seperti ini, penumpang 2 ada yang B diangkat seperti ini gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang ketinggalan? Kalau yang ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Mungkin udah bisa semua ya, maksudnya udah ngikutin semua ya. Mungkin bisa dijawab perwakilan siapa? Mungkin mas-mas atau teman-teman atau semua mbak-mbak kalau ada. Bentar, Jer. Oke, Mas. Oke, udah, Jer. Oke, Mas. Mungkin bisa kita lanjut ya. Kita tuh sekarang lanjutnya, sebelumnya ini akan ada connection ini cuma ngasih tahu doang sih, kita nggak ngubah. Kita di sini di materi ini kita nggak ngubah apa-apa tentang connection ini karena udah otomatis kan, dan emang nggak perlu diubah sih. Di connection ini kita ngasih tahu antara part 1 dan yang lainnya kontaknya itu bagaimana. Nih ada misalnya ini kan penampang tadi kan, ini kan beda part kan. Ini cuma ngasih tahu aja sih di mana kontaknya tuh mana aja. Ini kan ini sama ini. Tuh yang di merah-merah tuh kontaknya ini. Terkontak sama ini. Itu aja sih. Sebentar. Terus selanjutnya kita masuk ke bagian meshing ya. Di bagian meshing ini sebenarnya sama kayak yang tadi di Sakwil, cuma ntar ada tambahan. Tadi kan kita pakai ini yang adaptif nih, benar udah. Resolusinya tuh aku mau coba ini nggak apa, dua dulu nggak apa-apa. Kita default dulu kan. Terus kita quality-nya kita pakai sizing seperti skewness.
Seperti yang sudah dijelaskan Sakil tadi, kan kita skewness itu salah satu parameter untuk bisa mengukur keakuratan dari simulasi kita kan. Dan satu lagi statistik, ini untuk hitung node dan elemennya. Oke, kita di sini kita langsung aja kita solve. Nah, di sini kan ada nih, bentar kita biarkan dia solve dulu. Nah, kan bakal kayak gini kan, kayak oh iya, di sini kita kalau solve ini itu dia semuanya ya malah. Jadi tapi nggak apa sih, karena tadi kan bakal keluar errornya kan, error code. Solve itu kalau bisa di sini di generate mesh. Tapi di sini juga nggak apa-apa sebenarnya, cuman bakal keluar error code kayak tadi. Kan masih banyak nih yang di atas 0,5 kan, kayak masih kurang bagus lah intinya. Sedangkan kita kan di sini ya, di poin-poin di penambangnya juga masih banyak yang jelek kan. Tuh, ntar hasil yang keluar bakal kurang akurat. Karena itu kita masukin ke sizing. Ini seperti yang dijelaskan Azizi kemarin. Kalau sizing tuh dia tuh misalnya ini kan resolusi umum tuh 2 kan. Nah, biar kita optimal nih, kan yang mau kita analisis kan ini kan penambang ini kan. Berarti yang lainnya nggak usah terlalu detail, nggak apa-apa kan. Berarti kita pakainya sizing. Sizing itu ntar dia bisa milih part mana aja yang mau kita analisis gitu. Yang mau dibedain meshnya. Ini kan resolusinya 2 aja nggak apa-apa. Dia kan banyak yang gede-gede kan dan kurang bagus lah gitu. Nah, terus kita masukin di mesh insert itu sizing. Terus sini juga ada sih yang mana aja sih. Nih sizing sama aja. Nah, di sizing ini kita masukin nih part mana aja yang mau didetailin gitu, karena di sini kita pakainya body aja ya. Jadi satu part ini kita mau detailin bagian ini dan bagian ini. Ini bagian di sizing pertama. Elemen size itu makin kecil berarti makin detail, makin detail gitu deh. Berarti kita misalnya masukkan 15 10 deh, 15 deh, 15 biar nggak terlalu lama itunya. Tadi di apply dulu ya, di apply, ini masukin ke 5, di sini nih elemen size 15. Nah, setelah itu kita masukin lagi ke sizing yang ini di penambang 1. Ini kan itu juga bakal kita analisis kan. Jadi harus detail biar dia akurat gitu hasilnya. Kalau default tuh 500 mm kan, kalau tadi dengan resolusi 2 itu lumayan gede. Ini jadiin 10 gitu misalnya. Biar dia jauh lebih akurat dan detail. Nah, terus udah kan kita masukin sizing. Terus kita generate aja, kita update sama-sama aja sih, generate. Nah, ntar di bagian-bagian ini dia bakalan lebih kecil-kecil gitu nge-meshnya. Tadi kan awalnya 500 mm kan. Nah, sekarang jadi cuma 10 dan 5 tuh. Jadi dia akan lebih parameter node dan elemennya bakal lebih kecil-kecil dan lebih akurat nanti hasil akhirnya. Gitu. Kalau kemarin kan Azizi kan dia nge-sizingnya bagian dalam, kalau ini kita bagian ini sama aja caranya, cuman partnya aja yang dipisah, yang diganti kan, yang beda. Gitu. Untuk meshing sendiri dan meshing dan sizing ini ada pertanyaan nggak, atau ada yang kurang jelas gitu, bisa ditanyakan. Permisi, Jar. Oh iya, Dav.
Mau nanya Jar, untuk biar rapikan mesin itu apa cuma sizing gitu ya? Dan juga kalau yang bagian tabung yang besar itu apa bisa rapi gitu dengan menggunakan sizing? Oke, terima kasih Daf tanyanya. Sebenarnya sih ada banyak ya metodenya itu. Jadi kayak kalau yang saya ngerti itu cuma sizing. Saya kayak itu tahu saya itu ada banyak metodenya. Ada ini kan ada berbagai macam meshing tergantung dengan kegunaannya, tergantung dengan kondisinya. Ada banyak banget kan. Itu tuh aku kurang ngerti sebenarnya. Aku ngertinya cuma pakai sizing. Itu sih tapi. Saya yang lain belum diajarin dan belum belajar juga sih. Nah, terus kalau misalnya ini kotak besarnya mau didetailin, bisa aja dah sebenarnya. Kita gedein aja misalnya resolusinya, kan resolusinya kan keseluruhan kan, secara umum kan. Mesti kita gedein jadi 6 misalnya tadi kayak Sakil. Terus kita update aja. Kita update. Nah ini bisa aja, cuman nanti bakalan nggak optimal, nggak efektif aja buat komputer aku, soalnya komputer aku kan kayak kurang ya standar, hasilnya biasa aja, nggak bagus-bagus amat. Jadinya ntar bakal lama nih, kan bikinannya lama, dan apalagi nanti solusinya bakal lama banget untuk solution gini. Saya bisa aja ada kalau mau. Udah cukup jawab belum dah? Cara-caranya tadi yang kasih ya. Oke, sama. Bentar ya, kita tunggu meshingnya selesai dulu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Nih, ini kan dia lebih detail dan lebih bagus kan. Jadi lebih semuanya jadi lebih kecil-kecil kan. Ini unitnya juga lebih kecil semuanya. Average-nya 0,3. Di sini kan kemarin kita pakainya average ya. Berarti udah very good lah secara rata-rata. Ketawa sih. Terus ya udah. Tapi ini kita balikin lagi ya ke 2, soalnya takutnya ntar komputernya nggak kuat. Kita update lagi. Mungkin yang punya core banyak tuh atau komputernya kuat, nggak apa, gedein aja kalau mau. Tadi ngubah core-nya, tadi ingat kan di home ini kita ubah core-nya, ini dicentang aja distribusi. Terus ya udah bakal lebih efektif. Soalnya tuh defaultnya tuh setahu aku dia 1. Jadi berapapun core-nya yang CPU punya kalian itu ntar bakal 1. Jadi bakal lama banget. Lebih lama lagi dari ini. Kita kayak gini aja ya cukup. Karena kita kan mau melihat ininya kan, penampang-penampang ini kan, bukan heat exchanger secara keseluruhan. Oke, kita mungkin lanjut aja ya. Kita tuh mau masukin sekarang parameter-parameter yang ada. Nah, di sini kan, sebelumnya ada yang mau nanya dulu nggak yang meshing atau lanjut? Atau sudah cukup jelas? Bisa Jar, mau nanya Pak? Iya, silakan. Siapa? Itu namanya di sini nggak kelihatan soalnya. Ini kalau di aku munculnya bukan body sizing tapi face sizing, itu gimana ya? Face sizing. Ya, jadi di bagian mesh muncul namanya itu nggak kayak kamu kan body sizing, tapi di aku tuh munculnya face sizing namanya. Oh gitu. Oh itu mungkin kayak pilihan kamu nih. Kamu tadi sizing ya misalnya ya. Nah sekarang tuh aku tuh milihnya tuh body. Ini yang body. Oh. Kalau kamu mungkin face, jadi dia bakalan face aja. Nah jadi face kan. Oke. Jadi cuman face ini aja yang dia sizing gitu. Oke. Thank you Jar. Ya, masih juga isi pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Atau mau mungkin udah cukup jelas semua kali ya.
Ini kalau udah cukup jelas, kita lanjut ke masukin parameter-parameter yang ada di statik struktural. Di statik struktural ini kita masukin aja insert. Kita insert. Nah ini kan ada banyak, tadi kan kita pakai force sama remote force kan. Kita nggak pakai itu sekarang. Soalnya ini kan dia diangkat kan. Karena dia diangkat, dia nggak ada gaya yang diberikan. Cuman dia ada gaya oleh gravitasi kan. Gaya oleh gravitasi. Berarti kita masukin aja nih standard earth gravity. Nah, di sini kan masih arah kiri ya, ke arah Z kan. Sedangkan kita kan pakai sumbu Y ya, sumbu Y minus biar ke bawah. Ini kita ganti aja nih, jadi sumbu Y minus. Di sini kan. Nah ini ntar dia udah otomatis minus 9,8 mm per second kuadrat. Terus kita lanjut. Tadi kan udah nih masukin standar salah satu parameter, yaitu standar earth gravity. Parameter kedua tuh kita masukin yang tadi, yang talinya ini, yang diangkat tadi. Nah, cara masukinnya gimana? Ini namanya tuh remote displacement. Remote, kenapa kita pakai remote? Tadi kan ada force, ada remote force. Ini juga remote displacement. Kalau bedanya tuh remote itu dia tuh bisa ada fixnya gitu, harusnya ada bisa di, kayak tadi kan Billy nanya kan, itu kita di tengah tuh bisa di tengah banget nggak? Itu bisa, kita ntar berarti pakai remote force. Ntar kita bikin koordinat sistemnya dulu di tengah, nah ntar kita masukin remote force di tengah. Nah ini juga kita masukin ke remote displacement. Remote displacement berarti nanti kan ada titik di mana yang kita inginkan kan, yang udah diukur kan. Jadi kita nggak asal naruh doang kan, nggak kira-kira gitu kan. Nah, jadi kita masukin remote displacement tadi, kita insert. Terus nih di sini kita nggak pakai geometry selection karena tadi kita udah bikin remote point kan. Berarti kita metodenya kita pakai remote point. Remote point. Terus kita masukin remote point yang mana nih? Remote point 1, 2. Kita 1 dulu ya. 1 itu berarti kan yang penambang 1 kan. Ini berarti yang ini. Ini remote point yang ini kita masukin. Terus koordinat sistemnya udah benar kan, otomatis. Nah terus ini tuh definisinya tuh kita nolin semua nih. Terus sebenarnya defaultnya tuh 0 kalau yang di 2018, tapi kalau yang di 2019 nih aku nggak terlalu ngerti juga kenapa jadi free. Soalnya kalau dia jadi tetap jadi free, ntar pas lagi di solve itu bakalan beda hasilnya. Jadinya kayak beda deh. Jadi tuh ini tuh kayak nggak terlihat gitu, jadi nggak ada. Jadi ini semua itu definisinya nih yang XYZ-nya 0, rotationnya juga 0 derajat. Kita ganti semua. Terus kita masukin ke remote displacement buat yang satu lagi yang di sini. Kita masukin remote point. Remote point-nya yang kedua yang di sini. Nah, sudah otomatis kan. Nah, ini diganti 0. Nah, berarti udah kan, udah 0 semua kan. Sampai sini ada yang kesulitan nggak atau mau ditanya gitu? Atau ada yang ketinggalan mungkin? Nah, mungkin udah bisa ngikutin semua ya. Jadi sih udah sih, kalau misalnya ini udah dimasukin parameter-parameter apa aja yang ada, kita masukin aja solusinya. Solusinya sama kayak tadi di solution insert,
terus termasuk deformasi totalnya. Ini kita outputnya sama kan kayak Sakil tadi, jadi kita persis aja ekuivalen yang strainnya sama ekuivalen stress. Nah untuk ini juga sama di sini di toolbox. Saya kalau nggak tahu letak-letaknya bisa dicari di sini di quick launch ini, fungsinya untuk ngasih tak nyari di mana sih, misalnya mau nyari vector of safety tadi kan, kalau misalnya nggak tahu dia vector of safety, nah ntar dia bakal keluar. Ini kali ya, vector safety doang deh, nggak pakai of. Vector safety vector ding, safety. Duh, sebentar ya. Sebentar ya, ini ada kendala ini komputernya. Nah udah nih. Kok volume. Tadi malah aku pencet ini. Ini mau nyari safety factor kan. Tuh. Udah maaf nih komputernya. Connect mulu. Oke, mungkin bisa sambil ditanya-tanyanya aja ya kalau misalnya ada yang bingung sambil nunggu komputernya. Nih di sini vector safety kan, safety vector. Jadi banyak cara sih sebenarnya, kita pakai yang ini aja yang tadi biar sama stress tool. Duh. Nah, sini kan, di sini udah ada nih langsung sektor PT safety vector. Di sini bisa langsung kita solve aja, kita solve semuanya. Sambil nunggu solve mungkin yang mau nanya-nanya juga silahkan ya. Oh iya, tadi di sini kemungkinan besar bakal ada error code nanti. Kenapa? Soalnya tadi pas lagi di awalnya di materinya dia tuh katanya nggak masuk akal gitu. Nanti coba kita lihat error code-nya. Kalau misalnya ada. Sekalian nanti kalau misalnya kalian muncul error code juga, kalau bisa coba gitu, caranya akan seperti ini sih kalau yang aku tahu. Mungkin ini kelamaan gara-gara di mesnya kecilan tadi mungkin ya.
Teman-teman mungkin ada yang mau tanya aja ya sambil nunggu ini. Habis ini kita ganti aja di sizingnya, digedein biar nggak terlalu lama gini. Desager mau nanya dong. Oh iya. Aku tadi pas solve kok munculnya ada tulisan invalid X component. Itu tuh tahu invalidnya di sebelah mananya gimana ya? Nah iya sebentar ya. Jadi itu nih sekarang nih ntar kan bakal ada tulisan nih di sini ya Hizkia. Ntar kamu klik aja di solution information. Di sini tuh ada semua jenis informasi yang udah ada di sini kan. Kamu ke paling bawah aja, terus kamu cari errornya di mana. Nah, nanti aku juga kemungkinan bakal ada error. Soalnya tadi masukin di materialnya tadi kan, memang sengaja aku agak gedein gitu. Sebentar ya habis. Oh oke. Habis ini soft, ini lama banget emang. Maaf ya teman-teman nih, komputernya kurang mumpuni sepertinya. Jadinya lama. Nyalain dong. Jangan lah. Udah. Lu bisa ya? Nah ini udah mau selesai nih. Ntar bakal kan sebentar ya. Masih belum. Belum. Iya. Jadi 21 dari 40. Itu 45 ini. Nah, ini loh. CPU. Sebentar ya, teman-teman. Nah, kok ulang lagi sih? Ini udah. Nah, ini Hizkia, mungkin tadi Ya. halo Hizkia. Tadi kamu errornya tulisannya apa? X invalid gitu. Invalid X component. Coba tadi kamu coba cek di solution information. Terus cari ada yang di paling bawah sini kan. Kamu scroll itu ada error, tulisan error nggak? Oh iya, oke. Oke. Kalau di sini aku ternyata nggak ada error ya. Di sini kan number of errornya 0 nih. Jadi berarti nggak ada error, ada warning doang tadi kan di message ini.
Di sini kalau mau lihat error atau warningnya di sini di message. Tadi karena masalah CPU. Nah, itu tuh nggak apa-apa kalau warning gitu. Yang masalah tuh error. Ya, berarti di sini bisa langsung aja kelihatan hasilnya karena nggak ada error kan. Nah, di sini kita bisa pakai true scale skala yang sebenarnya. Di sini bisa kelihatan deformasinya. Deformasinya tuh yang banyakkan tuh di sini. Di bagian sini kan, yang satu ini. Kalau misalnya skalanya kita gedein, biar kamu mau lihat seberapa besar deformasinya, kita gedein aja kan. Nah, dia bakal kayak ini terlalu besar berarti deformasinya. Kita balikin lagi ke skala aslinya. Nah, di sini bisa ada tulisan stress dan strain-nya. Sebentar. Stress dan strain-nya di sini maksimal 40 ya. Di sini kecil banget nih stress and strain-nya, kita zoom aja. Ini di sini dia maksimal tuh ada 405,6 di sini. Jadi yang lainnya nggak akan terkena, nggak ada dampak stress-strainnya, cuma 45 doang kan. Paling gede itu di sini maksimumnya. Nah, untuk sesi faktornya kita bisa lihat nih kan ada beragam nih. Jadi 15 ini kan ini anti level, ini angkatan gitu ya. Kita bisa bandingin sama sesi faktor yang di sini. Nah, ini tuh masuknya kurang tahu ya Pak. Mungkin misalnya kalau misalnya ada nanti sesi faktornya itu berapa, kita misalnya dia tuh amannya tuh di bagian 5 sampai 10. Berarti di atas 5 aman dong. Nah, tapi masih ada yang bagian yang nggak aman nih, bagian sini nih. Di situ masih di bawah safety factor. Kalau yang lihat satunya lagi, bang batang 2 itu juga dianalisis kan. Nah, di sini juga ada bagian yang kurang aman. Ya, ini tadi di oranye ini kan, oranye bagian bawah sini. Bisa kita klik. Ini tuh di ini masih ada merah-merah gini kan. Merah-merah tuh berarti ntar pasti dia di bawah, di sekitar sini nih, di bawah 5. 5 tuh kan ini kan antara merah di atas ini kan, di hijau sama biru. Kalau oranye ini kan berarti kan di bawah 5 kan. Berarti ini masih safety faktornya masih kurang bagus gitu. Ini belakang ini sama yang ini apalagi nih. Tadi kan sampai deformasinya, kalau misalnya kita gedein skalanya, gede kan deformasinya sampai berlebihan gitu. Emang ini kurang safe berarti desainnya tuh kurang bagus untuk angkat massa sebesar ini. Tadi masanya itu dapat dari density di awal tadi, gitu sih. Terus sih, udah sih itu aja sih. Mungkin ada yang mau ditanya lagi, ada yang kurang paham gitu mungkin. Tadi yang Hiskia gimana His? Udah selesaikan belum His? Udah. Ternyata tadi di remote displacement-nya aku lupa, ada yang lupa diganti. Halo sih ya. Udah Jar. Kenapa? Udah bisa. Putus-putus sih ya. Udah bisa Jar, udah aman. Mungkin oke. Terima kasih. Mungkin Rizky bisa share tadi mungkin biar pada tahu juga caranya, mungkin ada yang mirip seperti itu. Kalau tadi diapain Rizky? Apanya yang diubah?
Tadi aku di remote displacement-nya itu masih muncul tanda tanya gitu, belum checklist. Jadi pas aku klik remote displacement, ternyata di definition-nya di XYZ komponennya belum aku ganti ke ini, ke konstan, masih ke free. Jadi dia nggak bisa. Oh, maaf. Iya sih, emang ini tadi kan masih free kan awalnya. Oke. Ya. Makasih sekian. Yo. Oke, mungkin ada yang kesulitan lagi atau mau bertanya gitu, bingung. Ini bisa juga dianimasiin ya kalau saya mau animasinya di per waktu. Nanti kira-kira bakal kayak gini pergerakannya kalau misalnya skalanya digedein. Dia bakal, daerah sini bakal turun gitu karena ininya nggak kuat. Oke, ini mungkin kan udah jam 11 juga, tapi mungkin kita tunggu dulu sampai jam 11.10 kali ya. Mungkin ada yang lagi nyoba-nyoba atau apa. Kita tunggu sampai jam 11.10 ya untuk pertanyaannya. Setelah itu, kalau memang nggak ada, kita tutup saja karena memang waktunya kan jam 11 harusnya. Oke. Oke, mungkin memang karena sudah tidak ada yang bertanya lagi dan mungkin peserta sudah pada berkurang juga ya, mungkin ada kesibukan sendiri-sendiri. Kita tutup saja acara training ANSYS pada hari ini. Kurang lebih yang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Noval Fajar dan Terima kasih Noval Fajar, David Syakwil. Yuk sama-sama yuk.